Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah mandi semua? Sehat semua? Puji Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, sebelum kita masuk, kita menyanyi Mars PA ya. Sudah siap? Yuk berdiri semua, kita menyanyi Mars PA, gereja yang melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dan muliakan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk beribadah di persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walau kami beribadah tidak bertatap muka ya Bapa, tetapi kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Tuhan,
Berkatilah adik-adik layan kami yang sudah hadir walaupun yang belum. Jauhkan mereka dari kemalasan, supaya mereka dapat mengikuti ibadah ini. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dan ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapilah adik-adik layan kami yang akan mendengarkan. Kiranya apapun yang disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tetap kita berdiri ya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Esra pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat semuanya? Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah, kakak bacakan ya. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahasta, raja negeri Persia,
Maka berangkatlah Esa bin Seraya bin Asria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pula dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarnya dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita yang terambil dari mana tadi? Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, Kak mau tanya, apa ini adik-adik? Pak dilihat. Ya betul, Alkitab. Nah, kakak mau tanya pada adik-adik, apa isi Alkitab ini ya? Isi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, firman yang berisi pengajaran, nasihat, perintah yang mengarahkan kita kepada sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, menurut adik-adik, Alkitab itu penting nggak ya? Yang pasti Alkitab itu penting sekali ya adik-adik, supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Jika Alkitab itu penting, berarti kita harus apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, kita harus rajin membaca. Bukan hanya membaca, tetapi kita harus rajin apa? Merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, dari pembacaan Alkitab tadi, seperti Imam Esra yang mengisi hidupnya dengan rajin membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga Imam Esra mengetahui betapa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang mau sungguh-sungguh taat dan patuh terhadap perintahnya. Imam Esra adalah iman yang juga mau menjadikan dirinya menjadi alat Tuhan. Ya, ia mengajar dan memberitakan ke seluruh orang
betapa baiknya Tuhan, sehingga banyak orang yang diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Imam Ezra? Jika kalian mau seperti Imam Ezra, kita harus apa tadi? Kita harus rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, dan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang belum mendengar kabar tentang keselamatan. Jika ingin membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang diinginkan Tuhan ke dalam hidup kita. Jika kita sering membaca firman Tuhan, kita akan tahu mana hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Dengan membaca firman Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih baik. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Nah, adik-adik, contohnya 10 hukum Allah, perintah Allah. Nah, kuduskan hari Sabat. Nah, berarti kita harus apa, adik-adik? Kita harus rajin beribadah. Jika adik-adik berarti harus rajin ibadah. Di ibadah hari Minggu, pelayanan anak, yaitu sekolah minggu. Nah, adik-adik, jangan malas-malas. Walaupun ibadah kita lewat tidak dengan bertatap muka ya adik-adik, tetapi Tuhan tahu kerinduan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tahu kerinduan adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jadi jangan malas-malas untuk beribadah. Apa yang diinginkan Tuhan kepada hidup kita? Hormatilah orang tuamu. Berarti apa? Kita harus apa? Kita harus menurut akan nasihat orang tua. Nah, banyak orang tua kita menasehati kita. Misalkan kalau disuruh belajar, waktunya belajar, kalian juga harus belajar. Jangan apa? Mainan HP, ya. Mama sudah bilang, "Ayo belajar." Tetapi kalian, "Iya, Ma. Sebentar, Ma." Tapi enggak langsung belajar. Jangan nunggu disuruh. Kalau waktunya belajar, kita belajar. Karena nasihat orang tua itu sangat mengasihi kita. Orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Ya adik-adik. Ya. Kalau kita mau mengasihi kepada orang lain, kasihilah sesamamu. Berarti kita harus apa? Jangan bertengkar, jangan berantem, berkelahi ya. Kalau mengasihi itu sama kakak, sama adik harus apa? Rukun, harus saling mengasihi. Kalau punya kue dibagi bersama, dimakan bersama. Ya, itu mengasihi. Harus hidup jujur. Nah, kalau kita dituntut untuk hidup jujur, berarti kita harus menghindari apa? Jangan berbohong, jangan berdusta. Kalau ditanya sudah belajar, padahal belum belajar, bilang ke mama, "Sudah, Ma." Nah, enggak boleh. Kita harus jujur. Kalau memang belum belajar ya, belum, Ma, sebentar lagi ya. Harus jujur. Jadi dalam firman Tuhan ini kita harus taat kepada apa yang benar. Ya. Kita harus mencontoh teladan Imam Ezra, ya.
kita harus rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberkati kita jika kita mau melakukannya. Ya. Jika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan memberkati kita apa? Kepandaian, kepintaran, berkat pasti akan diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera, semuanya itu akan diberikan kepada semua orang yang mau setia, yang mau melakukan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Adik, kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Dan kita siapkan hati kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami nasihat lewat firman-Mu. Bila firman yang kami dengar boleh menjadikan kami senantiasa teguh dalam mengenal Engkau, dan kami boleh melakukan setiap nasihat yang Kau berikan kepada kami dan melakukannya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, dan apapun yang mereka perlukan, butuhkan, Engkau menyediakan dan Engkau mencukupi. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, berkatilah dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga adik-adik layan kami boleh merasakan kasih sayang-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Mojokerto. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Nata dan keluarga, dan para majelis, dan berikan mereka hikmat-Mu dan kasih sayang-Mu, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadirat-Mu. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8:12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi bawa persembahan-Mu. Adik, kita berdiri, kita akan berdoa persembahan kita. Allah yang penuh kasih,
pada saat ini oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, terimalah ungkapan rasa syukur kami ini melalui persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan layakkanlah untuk dapat menjadi berkat dan pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Tetap berdiri adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita akan pulang dan kita akan persiapkan hati kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan.